Ada kabar baik datang bagi Real Sociedad. Manchester United dilaporkan siap melepaskan Donny van de Beek di musim panas ini. Sociedad baru-baru ini berburu gelandang serang baru. Mereka ditinggal pensiun David Silva sehingga mereka perlu mencari pemain untuk mengisi lubang yang ditinggalkan sang veteran. Radar Sociedad dikabarkan mengarah ke Inggris. Mereka tertarik untuk mendapatkan jasa Donny van de Beek dari Manchester United. Laporan The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United tidak akan menghalangi kepindahan Van de Beek ke Spanyol. Mereka juga sudah menetapkan harga jual sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United mempersilahkan Sociedad mengangkut Van de Beek karena sang pemain bukan pemain inti Manchester United. Erik ten Hag menilai performa Van de Beek sudah menurun. Performanya kalah dengan gelandang-gelandang Manchester United lainnya. Manchester United dikabarkan membandrol Donny van de Beek sebesar 30 juta pounds. Mereka menilai harga itu wajar, karena mereka mengeluarkan uang yang besar saat merekrut Van de Beek dari Ajax 3 tahun yang lalu. Jadi mereka berharap Sociedad mau menebus harga yang mereka inginkan tersebut. Dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu, Van de Beek juga mengutarakan bahwa ia siap meninggalkan Manchester United. Ia butuh jam bermain yang reguler agar bisa kembali ke skuad timnas Belanda dan berlaga di Euro 2024 mendatang. Transfer Sofyan Amrabat ke Manchester United masih harus melalui proses yang berliku. Sofyan Amrabat ditargetkan menjadi pembelian keempat Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023. Di tengah proses transfer Rasmus Højlund, The Red Devils menyempatkan diri untuk bernegosiasi dengan Fiorentina. Awalnya, penawaran pertama untuk Amrabat hanya mencapai 25 juta euro. Fiorentina masih belum menerima dan baru mau melepas Amrabat dengan harga 30 juta euro. Dilansir dari Mirror, transfer Amrabat baru akan terwujud setelah Manchester United menjual dua pemainnya terlebih dahulu. Erik ten Hag sudah cukup menghabiskan dana besar dalam 3 transfer pertama klub. Oleh karena itu, Manchester United perlu menjual beberapa pemainnya. Nama-nama seperti Donny van de Beek dan Fred harus siap masuk daftar jual klub pada bursa transfer musim panas 2023. Kedua pemain tersebut saat ini sudah berhasil mendapatkan klub peminat yang baru. Donny van de Beek tengah dipantau oleh klub asal Liga Spanyol, Real Sociedad, yang siap menampungnya. Sementara Fred menunggu keseriusan Lazio dalam mengajukan penawaran pertama. Begitu dua transfer tersebut selesai, Sofyan Amrabat pun bisa bernapas lega terkait nasib masa depannya. Manchester United siap menyelesaikan proses transfer begitu urusan internal klub berakhir. Kedatangan Rasmus Højlund ke Manchester United tinggal menyisakan satu masalah minor. Rasmus Højlund sudah tiba di Manchester pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023, untuk mengikuti proses tes medis. Setelah itu, Manchester United bisa membuat pengumuman resmi terkait kedatangan sang striker. Transfer striker berusia 20 tahun tersebut dikabarkan memakan dana 72 juta pounds. Manchester United memenangi persaingan meski Paris Saint-Germain ikut menawar sang striker. The Red Devils mengunci keberhasilan mereka dengan mencapai kesepakatan pribadi lewat sang pemain terlebih dahulu. Rasmus Højlund tentu bahagia bisa bergabung dengan klub pilihannya sendiri pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Dilansir dari Mirror, Rasmus Højlund berpeluang tidak bisa mengenakan jersey dengan nomor punggung ikonis di klub barunya. Saat membela Atalanta, striker berkebangsaan Denmark tersebut mengenakan nomor punggung 11. Nomor punggung itu masih menjadi milik Mason Greenwood di Manchester United. Status Greenwood sebenarnya masih ditangguhkan oleh klub sebagai buntut kasus kekerasan yang pernah dituduhkan kepadanya. Hingga saat ini, The Red Devils masih belum membuat keputusan final terkait nasib Greenwood. Selagi status sang penyerang masih abu-abu, nomor punggung 11 belum bisa diisi oleh Rasmus Højlund. Sebagai seorang striker, Højlund tentu berharap bisa mengenakan jersey dengan nomor punggung 9. Akan tetapi, masih ada Anthony Martial yang menempati nomor tersebut di tim asuhan Erik ten Hag. Anthony Martial sebenarnya masuk ke dalam daftar jual pada bursa transfer musim panas 2023, namun hingga saat ini, Manchester United belum menerima tawaran dari klub untuk melepas sang penyerang. Mengingat kedatangan Rasmus Højlund sudah dekat, menumbalkan Martial pun menjadi tugas yang sulit. Rasmus Højlund bisa jadi harus bersabar dan menerima nomor punggung lain jika penjualan Martial ternyata gagal berjalan sesuai rencana.
Kabar transfer Manchester United berkisar seputar perburuan dua pemain untuk menggantikan Harry Maguire dan the next Rafael Varane. Manchester United ternyata belum puas setelah mendapatkan dua pemain baru yakni Mason Mount dan Andre Onana pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Sejumlah pemain pun telah dikaitkan akan segera bergabung dengan Manchester United, kini terbaru yang bisa menjadi pengganti Harry Maguire. Masa depannya bersama Setan Merah diragukan menyusul performa buruk dan serangkaian blunder yang kerap dilakukannya. Baru-baru ini Maguire bahkan dikabarkan berseteru dengan Andre Onana karena tindakan blundernya yang merugikan tim. Mau tak mau Manchester United harus segera mendapatkan dua kandidat baru sebagai antisipasi jika Harry Maguire pergi dari Old Trafford. Melansir Mirror Sports, kedua pemain tersebut ialah Jarrad Branthwaite dari Everton yang tengah menarik perhatian para pencari bakat Manchester United saat dipinjamkan ke PSV Eindhoven pada musim lalu. Kemudian ada bek tengah dari Olympique Gymnastique Club de Nice, yakni Jean-Claire Todibo yang masuk dalam radar skuad besutan pelatih Erik ten Hag. Erik ten Hag dikabarkan tengah mencoba untuk mendatangkan para pemain muda ke lini belakang Manchester United, salah satunya adalah Jean-Claire Todibo sendiri disebut-sebut sebagai the next Rafael Varane, yang membuat Manchester United kepincut. Jean-Claire Todibo yang dianggap bisa menjadi alternatif utama pengganti Harry Maguire, yang bisa hengkang sebelum batas waktu transfer. Melansir United Infocus, Todibo sendiri kerap kali dibandingkan dengan Rafael Varane sejak kemunculannya di Toulouse. Pasalnya, Rafael Varane dan Jean-Claire Todibo sama-sama memiliki kondisi fisik atletis yang hampir mirip, maka tak heran jika Todibo kerap disebut the next Varane. Sekadar informasi, Jean-Claire Todibo telah mencatatkan 3 gol dan 1 assist dalam 130 penampilannya sebagai pesepak bola profesional. Pengembangan klub Liga Inggris, Manchester City secara besar-besaran agaknya membuat fans Manchester United iri dan mulai merengek kepada Sheikh Jassim. Manchester City kini mulai melakukan pengembangan secara masif pada Stadion Etihad, terutama dari sisi hiburan kepada fans. Menilik akun Twitter @citychief, Manchester City dikabarkan akan melakukan renovasi besar-besaran pada Stadion Etihad atau sebelumnya bernama City of Manchester. Rencana Manchester City untuk membangun banyak hal untuk para fans akan dilakukan dalam waktu dekat, tulis @citychief. Pengembangan Stadion Etihad untuk bisnis dan fans sudah disepakati oleh Dewan Kota Manchester beberapa waktu belakangan, imbuhnya. Dalam rencana pengembangan Stadion Etihad, ada beberapa hal yang bisa diperbaiki dan salah satunya menyasar kapasitas stadion. Selain itu, manajemen Manchester City akan membangun beberapa hal lain, seperti fans zone hingga toko klub dan museum. Pembangunan ini kemudian akan dimulai oleh Manchester City pada November tahun 2023 dan diprediksi akan selesai pada musim 2025 nanti. Tentu saja, pengembangan bisnis yang dilakukan oleh manajemen Manchester City adalah untuk menyaingi sang tetangga sebelah, Manchester United. Dengan munculnya kabar soal pengembangan Manchester City, Manchester United bisa semakin tertinggal. Hal ini kemudian membuat fans Manchester United beraksi dengan menunjukkan permintaan kepada calon pemilik baru asal Qatar, yaitu Sheikh Jassim. Tentu saja, kehadiran Sheikh Jassim di Manchester United sangat ditunggu untuk bisa mengembangkan bisnis klub. Modal besar untuk mengembangkan klub memang diperlukan oleh Manchester United untuk memperbaiki Stadion Old Trafford. Selain itu, kedatangan Sheikh Jassim juga disinyalir bisa membantu Manchester United dalam mendatangkan pemain incaran. Salah satu pemain yang diincar jika Sheikh Jassim datang ke Manchester United adalah Kylian Mbappe. Bek Manchester United, Luke Shaw mengomentari rumor kedatangan Rasmus Højlund ke timnya. Ia menyebut bahwa timnya membuka diri untuk kedatangan striker top di skuad mereka. Setelah proses yang cukup panjang, Manchester United dilaporkan sudah mengunci transfer striker baru mereka. Setan Merah dilaporkan akan merekrut Rasmus Højlund dari Atalanta. Luke Shaw tidak menampik bahwa timnya saat ini membutuhkan striker baru di lini serang mereka. Ia menyebut Manchester United kekurangan penyerang tengah yang bagus sehingga mereka berharap bisa segera mendatangkan mesin gol baru ke skuad mereka. Saya rasa manajer dan Bruno Fernandes sudah mengatakan bahwa kami sangat butuh mendatangkan pencetak gol yang baru. Kami tahu bahwa itu kebutuhan yang penting bagi kami, sambung Luke Shaw. Lebih lanjut, Shaw menyebut bahwa Manchester United akan menantikan kedatangan striker baru di tim mereka. Ia menilai striker baru dapat membuat Manchester United lebih perkasa di musim depan.
Ya, kami memiliki Martial, Rashford dan Sancho yang bisa bermain di posisi penyerang tengah, namun kami butuh penyerang yang top dan kami benar-benar membutuhkannya. Lanjut Luke Shaw, Rasmus Højlund dikabarkan sudah terbang ke Inggris dan akan melakoni tes medis di Manchester United dan akan segera diperkenalkan.